Shalom Indonesia. Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mucho gusto, senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kekasih, opung, nenek, engkong, mak, bapak tua, bapak udah, inang tua, inang udah, nang boru, amang boru, nan tulang, abang, akang, lai itu, adik-adik, semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengasihi Anda, tapi Yesus jauh lebih mengasihi Anda, karena Dia yang bisa berbuat sesuatu kepadamu. Tentu kita sudah mendengarkan firman Allah, sudah berdoa, sudah membaca firman Allah. Tapi izinkan saya pagi hari ini untuk membawa kita renungan pagi, semangat pagi senantiasa ada dalam hati dan pikiran kita. Kita tetap tinggal dalam api Roh Kudus itu. Kita tetap semangat dalam Yesus. Puji nama Tuhan. Firman Allah terdapat dalam Matius 1 ayat 18 sampai dengan ayat 21, sebenarnya sampai 23 sampai 25. Tapi nanti bagian sore hari itu. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampaknya kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Puji nama Tuhan. Tema firman Allah adalah nama Yesus, nama yang ajaib. Nama Yesus, nama yang ajaib. Mengapa nama Yesus disebut nama yang ajaib? Karena yang pertama, Alkitab yang kita baca, namanya diberikan oleh malaikat, ya. Dan itu nama yang sangat luar biasa, karena kehadiran Yesus membuat hati yang bimbang seperti Yusuf yang tadinya mau memisahkan diri, menceraikan secara diam-diam istrinya Maria, tetapi Tuhan datang kepadanya, lalu kemudian meyakinkan dan kemudian memberikan kehormatan bagi Yusuf. Jadi kita bisa melihat nama itu bukan nama sembarangan. Dia adalah Yesus yang berarti juru selamat, yang berarti menyelamatkan umat manusia, berasal dari kata Ibraninya Yosua, ya. Jadi puji nama Tuhan. Yang kedua dikatakan nama yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Itu ayat 21-nya, ya. Jadi kita bisa melihat bahwa nama itu menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Ini adalah luar biasa, penyelesaian dosa dengan amal perbuatan. Sebaik apapun kita, tidak akan pernah bisa menghapus dosa-dosa yang kita perbuat, karena dosa-dosa itu akan melekat dalam kehidupan kita, dan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tetapi oleh karena kehadiran Allah di dalam Kristus Yesus datang ke dalam dunia ini sama seperti manusia, supaya Tuhan dapat merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh manusia, sehingga Dia bisa memberikan keputusan akhir, bahwa pada akhirnya Allah karena kasih-Nya yang besar kepada manusia, supaya manusia itu selamat, maka diberikanlah anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi nama itu nama yang menyelamatkan umat dari dosa. Jadi kesucian kita tergantung kepada pengakuan kita kepada Dia sebagai. Kalau kita berdosa, kita mengaku segala dosa kita, Dia setia untuk menyucikan kita, dalam 1 Yohanes 1 ayat 7-9. Jadi kita bisa melihat mengapa disebut nama
Yesus nama yang ajaib. Sebab nama Yesus nama yang berkuasa. Ya, nama Yesus nama yang berkuasa. Bayangkan Petrus ketika jam 3 mau sembahyang, ada orang lumpuh berharap dia mendapatkan sesuatu, tapi Petrus dan Yohanes katakan, emas dan perak aku tak punya, tetapi apa yang kumiliki dalam nama Yesus, bangkit dan berjalanlah. Maka segera orang itu bangkit dan berjalan. Sebab ada kuasa dalam nama Yesus. 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 Dan itu sangat terbukti bagi orang-orang percaya. Nama Yesus adalah nama yang sangat berkuasa. Bukan seperti nama saya tidak ada kuasanya. Nama anak saya tidak, walaupun namanya anak saya itu Samuel, tangan Tuhan, ya, tetapi dia tidak ada punya kuasa. Ataupun nama anak saya yang kedua yaitu Yesaya, keselamatan dari Allah, tetapi nggak ada apa-apanya, tidak ada pengaruhnya itu. Tetapi saya supaya memberikan nama kepada mereka, supaya hidup mereka nantinya yang besar seperti Samuel, yang hidup dalam takut akan Tuhan, setia dan taat kepada Allah, dan demikian juga Yesaya. Tentu sebagai ayah Samuel pada waktu tentu mengharapkan yaitu Elkana dan Hana supaya anaknya melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga anak Amos sebagai ayah Yesaya, ayah ibunya seorang nabiya, tentu juga berharap. Itulah sebabnya dia diberikan nama Yesaya, keselamatan dari Allah. Jadi puji nama Tuhan. Nah, jadi jangan katakan apalah arti sebuah nama. Bagi kita mungkin tidak ada arti nama kita, ya. Tapi bagi orang-orang percaya nama itu sangat berpengaruh, walaupun tidak pernah memiliki kuasa. Tapi saya mau katakan nama Yesus itu nama yang penuh kuasa. Mengusir setan-setan dalam nama Yesus, menyembuhkan sakit dalam nama Yesus. Makanya nanti kita akan terus berdoa di dalam nama Yesus. Engkau yang sakit disembuhkannya, engkau yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan. Asal engkau percaya nama Yesus, nama yang penuh kuasa. Lalu yang keempat, mengapa nama Yesus nama yang ajaib? Karena nama Yesus nama yang membuka pintu surga. Jadi nama itu membuka pintu begini. Kalau engkau meminta namanya dikatakan, tetapi dengan catatan supaya nama Allah itu dimuliakan. Saya bacakan saja supaya lebih jelas. Dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika engkau meminta sesuatu di dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi kalau engkau minta sembuh, maka disembuhkannya. Kalau engkau meminta persoalanmu diselesaikan, maka persoalanmu diselesaikan. Kalau engkau meminta pertolongan supaya musuh-musuhmu diperdamaikan dengan Tuhan, maka Tuhan mampu membuka jalan. Dan saya mau katakan, ketika anak saya mengalami persoalan dalam studinya, saya sudah kirim istri saya ke Malang 1 bulan lamanya, setahun setengah yang lalu atau 2 tahun yang lalu, tapi nggak selesai sampai sekarang. Tapi besok, hari ini dia akan ujian, tapi tidak tahu jam berapa. Jadi satu hal yang saya katakan, ketika kita meminta kepada Tuhan, maka bisa Tuhan selesaikan. Apa yang tidak mungkin, bisa Tuhan gerakkan orang-orang untuk menolong, orang-orang untuk membukakan jalan. Orang-orang yang mungkin tadinya tidak suka, tetapi ada orang-orang yang bisa Tuhan pakai untuk menjadi alat Tuhan, sama dengan orang-orang yang menyerahkan diri kepada dalam tangan Tuhan. Jadi kalau kita meminta dalam nama Yesus, yakin dan percayalah. Mungkin harus berdoa, mungkin harus berpuasa, mungkin harus sujud, mungkin dan lain sebagainya.
Tetapi yang jelas kalau engkau meminta dengan imanmu kepada Bapa di surga dalam nama Yesus, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Itu sebabnya nama itu nama yang ajaib, nama yang sangat luar biasa, nama yang indah, nama di atas segala nama, bukan sekedar nama. Saya tidak punya kuasa, tapi Yesus yang saya layani, Yesus yang saya sembah, Yesus yang saya agungkan, yang saya beritakan kepada Anda semua, itulah nama yang penuh kuasa. Baik di langit maupun di bumi. Nanti sore akan saya katakan, saya sampaikan bahwa nama itu setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi itu nanti sore. Jadi sebab apa? Nama Yesus, nama yang ajaib. Jadi jangan pernah ragu untuk datang kepada Yesus. Jangan pernah takut, jangan pernah cemas untuk datang kepada Yesus. Jangan pernah bimbang untuk datang kepada Yesus. Sebab nama Yesus, nama yang ajaib. Nama yang diberikan oleh malaikat kepada dia. Nama yang dapat menyelamatkan engkau. Nama yang penuh dengan kuasa yang dapat menyembuhkan engkau. Nama yang membuka pintu rahmat Allah untuk turun kepadamu jika engkau meminta kepadanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini kami bersyukur buat firman Allah. Berkati firman-Mu, berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tuhan tolong bangsa dan negara kami ini dalam situasi kondisi yang sangat tidak mendukung Bapak, tidak bersahabat dengan adanya corona di mana-mana terjadi. Tuhan Bapa di surga, PPKM darurat maupun di NTB ini juga kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami tahu maksud baik dari pemerintah kami. Kami juga tidak ingin banyak orang menjadi korban. Kami ingin Tuhan mereka diselamatkan dan mereka dilindungi oleh nama yang ajaib dan nama yang berkuasa itu, Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya kalau kami menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengambil alih kehidupan kami, akan bertanggung jawab. Terima kasih gereja-gereja Tuhan dimanapun ada, Tuhan memberkati. Dan Tuhan tolong supaya nama-Mu dimuliakan dan ditinggikan. Rekan-rekan sahabat kami di Ngarai, dimanapun mereka, Tuhan memberkati. Dan kami juga berdoa buat gereja GP. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan pengasihan Bapa di surga. Tuhan memberkati semuanya, selamat kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan pada malam hari ini, apabila engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau engkau orangnya, ikuti saya berdoa. Dan Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Mengakui segala dosa-dosa saya di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa-dosaku Tuhan. Sucikan hamba-Mu dengan darah-Mu yang kudus. Aku membuka hatiku untuk Engkau masuk dalam hatiku Bapa di surga. Yesus menjadi Raja, menjadi Tuhan dalam hatiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan saat ini saya yakin saya sudah menerima hidup kekal dan menjadi warga surga di dalam nama Yesus. Dengarkan firman Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Jadi engkau telah tepat mengambil keputusanmu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga berdoa, kalau Anda mau mengalami terobosan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan kasih Tuhan tetap sama, kebaikan Tuhan tetap sama, dan Tuhan menginginkan engkau untuk balik kepada Dia. Tuhan mau memperbaharui engkau, karaktermu, hidupmu, moralmu, sehingga engkau tidak lagi terpuruk dalam dosa. Engkau dianggap sampah masyarakat. Engkau tidak menjadi aib dan mengikat engkau dan keluargamu. Tapi apabila engkau mau mengalami terobosan Tuhan, Tuhan mau engkau ini juga dalam Yesus Kristus. Dan kalau engkau orangnya, taruh tanganmu di dada. Saya akan berdoa bagi saudara.
Bapa di surga melihat tangan-tangan yang ditaruh mereka di dada mereka untuk minta pertolongan daripada Allah, pembebasan daripada Allah, keselamatan pada Allah, sebagaimana pada firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan menolong supaya Engkau mengangkat, mengampuni segala dosa-dosa mereka dalam nama Tuhan Yesus. Segala pekerjaan si jahat yang mereka kami putuskan dalam nama Yesus. Dan kami berdoa kepadamu Tuhan, agar Engkau masuk kepadanya, baptiskan mereka dengan Roh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baptiskan mereka Tuhan, baptiskan mereka dalam kuasa-Mu, dalam dan Roh Kudus-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, sehingga sama seperti Engkau telah melawati Saulus di masa lampau, saat ini Engkau melawati mereka, karunia-Mu, karena Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Tuhan, kasih-Mu datang kepada mereka dan telah datang kepada mereka, menyelamatkan mereka. Bersyukurlah kepada Tuhan, percayalah Engkau telah mengalami terobosan dan Engkau telah mengalami transformasi dari Tuhan dan dari Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan terima kasih Tuhan, Engkau mau mendengarkan doa hamba-Mu untuk keselamatan mereka, untuk transformasi kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau juga mengasihi mereka, mencintai mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bagi engkau yang sakit COVID ataupun sakit apapun, engkau tumpangkan tangan di mana tempat yang sakit. Kalau engkau COVID, mari saya akan berdoa kepada saudara. Percayalah, nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa. Pagi ini dia akan datang untuk menolong engkau, menyembuhkan engkau saat ini juga. Kalau engkau percaya kepada kuasanya, maka engkau akan mengalami terobosan, akan mengalami lawatan, akan mengalami kesembuhan. Kalau engkau percaya kepada Yesus, nama yang ajaib itu, maka saat ini juga dia akan datang kepadamu. Pagi ini juga dia akan datang kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka-mereka yang sakit saat ini, yang COVID, yang menumpangkan tangan atas hidup mereka, Tuhan Bapa di surga. Bapa, kami berdoa kepadamu, Tuhan, angkat segala sakit penyakit mereka. Sembuhkan mereka Bapa di surga dalam nama Yesus. Sembuhlah engkau dari coronamu. Sembuhlah engkau, jamah mereka satu demi satu, jamah mereka, jamah Bapa, jamah, dan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau engkau ada keluargamu yang sakit, sampaikan berita ini, berita rahmat Tuhan ini, bahwa mereka memiliki nama yang ajaib, yaitu Yesus, yang mampu menyembuhkan mereka. Atau sampaikan kepada mereka untuk membuka Joner Simon Juntak Official, maka di sana akan mereka akan menemukan firman Allah yang hidup dan Yesus yang akan melakukan segala pekerjaannya bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Engkau telah menyembuhkan yang sakit COVID. Tetapi kami juga berdoa, roh maut hilang dari mereka Bapa di surga, sehingga penyakit ini tidak membawa mereka kepada kematian. Karena kami sudah banyak mendengar bahwa banyak orang yang sakit COVID. Oh Tuhan, begitu banyaknya orang terpisah dari keluarga mereka oleh karena sakit COVID. Oh Tuhan, jangan tarik perlindungan-Mu dari mereka. Jangan tarik perlindungan-Mu dari mereka Tuhan. Jangan tarik perlindungan-Mu dari mereka. Belas kasihan-Mu Tuhan. Belas kasihan-Mu Yesus. Belas kasihan-Mu juga bagi mereka-mereka yang menjadi tenaga kesehatan Tuhan. Para dokter, perawat, para volunteer, para pegawai maupun aparat, semua yang terlibat dalam penanganan kasus ini Bapa di surga. Kami berdoa kepadamu Tuhan, taruh pagar-Mu di sekitar mereka Bapa di surga. Sama seperti Engkau menaruh kepada Ayub, siapapun tidak akan pernah menyentuh sampai Tuhan izinkan mereka tersentuh. Tuhan Bapa di surga, Engkau banyaknya juga para dokter, perawat,
mereka-mereka yang bersentuhan dengan kemanusiaan, untuk kemanusiaan Tuhan. Hamba mau berdoa kamu, Tuhan, mereka sembuhkan Tuhan, tetap Tuhan beri kekuatan kepada mereka. Kalau ada mereka yang terpapar saat ini juga para dokter, Tuhan, atau siapapun mereka tenaga kemanusiaan ini Bapa, hamba berdoa kepadamu, hamba bermohon kepadamu, sembuhkan mereka Tuhan, sembuhkan tenaga medis ini Tuhan, yang bergerak di bidang ini. Kami tidak bisa menolong mereka, tapi kami bisa berdoa untuk mereka, mengcover mereka dalam doa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Belas kasihan-Mu turun juga atas mereka, sehingga tidak lagi roh maut itu datang Tuhan Bapa di surga. Jangan lagi Engkau memisahkan antara keluarga Tuhan. Jangan Bapa. Kami hanya mohon belas kasihan-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu yang baik itu, belas kasihan-Mu yang ajaib itu Tuhan, belas kasihan-Mu, nama yang ajaib yang melindungi mereka. Terima kasih Bapa di surga, yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah Engkau dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib itu, nama yang penuh kuasa itu. Saat ini Tuhan, ulurkan tangan-Mu menjamah mereka-mereka yang sakit, yang ada di ruang, yang ada di pembaringan di rumah sakit. Tuhan, seberapa banyak mereka yang bisa mendengar, Tuhan mau sembuhkan mereka, Tuhan mau tolong mereka dalam nama Yesus. Atau di rumah-rumah mereka, dimanapun mereka berada, atau mereka telah angkat tangan, tapi Yesus yang kusembah tidak pernah angkat tangan. Tuhan mau menyembuhkan mereka, Tuhan mengasihi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhlah Engkau dari segala sakit penyakitmu, dari jantung muka itu, dari Tuhan, dari ginjal, dari stroke-nya, dari hepatitis A sampai E di dalam nama Yesus. Oh Bapa di surga, dari kansernya, yang buta melihat, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang lepra tahir, yang kanker sembuh di dalam nama Yesus. Apapun sakit penyakitmu saat ini, mendengar, percaya, nama yang ajaib datang kepada menyembuhkan engkau dalam nama Yesus. Nama yang ajaib itu menyembuhkan engkau, engkau yang mendengarkan nama Yesus, di dalam nama Yesus, sembuhlah engkau. Sembuhlah engkau, sembuhlah engkau, sembuhlah engkau. Kerinduan Tuhan engkau sehat, engkau kuat. Kerinduan Tuhan, roh jiwa dan tubuhmu sehat, terpelihara sempurna. Terima kasih Tuhan, Engkau mau mengulurkan tangan dan mengangkat sakit penyakit mereka, kelemahan tubuh mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan hamba juga berdoa Tuhan bagi mereka yang mengalami persoalan. Firman Allah katakan, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Bahkan jangan mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidupmu atau siapa saja, karena engkau terhalang untuk mendapatkan sesuatu dari mereka. Jangan gunakan cara-cara dunia Allah. Dengarkan firman Allah yang berkata kepadaku, dengarkan firman Allah yang datang kepadamu pada malam hari ini. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, dan akan berikan kelegaan bagimu. Sekaranglah segala khawatirmu, persoalanmu, masalahmu, sebab aku yang memelihara engkau. Dan yang luar biasa itu, nama Yesus, nama yang ajaib itu. Malam ini, pagi ini dia mau datang kepadamu. Pagi, dia akan melakukan yang terbaik bagimu.
Pagi ini dia akan melakukan yang terbaik bagimu. Percayalah, percayalah. Kalau itu engkau orang yang mau mendapatkan lawatan Tuhan pada pagi hari ini, angkat kedua belah tanganmu. Bapa di surga, engkau melihat tangan-tangan yang sudah diangkat kepadamu pada saat pagi hari ini. Tuhan, hamba berdoa kepadamu, ulurkan tanganmu kepada mereka, genggam tangan mereka Tuhan. Biar engkau masuk dalam hati mereka, memberi kekuatan bagi mereka. Engkau baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus. Karena kami tahu apa arti Roh Kudus itu, Bapa. Kami tahu Tuhan, bahwa Roh Kudus itu membuat kami kuat, membuat kami berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, berjalan terus mengarah kepada Tuhan sekalipun ada banyak persoalan, karena kami tahu ketika kami berada bersama dengan Roh Kudus, kami tahu persoalan yang kami alami adalah kesempatan bagi Tuhan untuk mendemonstrasikan kuasa-Nya, untuk menunjukkan mujizat-Nya bagi kami yang mengasihi Tuhan. Karena dalam segala hal Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan. Kami tahu tidak semua orang bisa memandang seperti ini Tuhan. Tidak semua. Tapi Engkau telah menyatakan firman-Mu supaya mereka memiliki tindakan iman. Belas kasihan-Mu bagi mereka Tuhan, sehingga kami tidak lagi mendengar orang-orang membunuh hanya demi mendapatkan nafkah, melakukan kejahatan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka, membunuh hanya untuk memenuhi kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan, merampok, menipu dan lain sebagainya Tuhan. Jangan Tuhan, jangan. Tolong mereka. Percayalah, pertolongan Tuhan telah datang kepada mujizat Tuhan. Selalu ada mujizat bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tumbuhkan iman mereka melalui kuasa Roh Kudus atas hidup mereka Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Siapa yang dapat melakukan itu? Siapa yang dapat Tuhan? Kalau bukan Tuhan. Nama-Mu nama yang ajaib. Oh Bapa, datanglah kepada mereka. Jamah satu demi satu Tuhan. Jamah dan tolong mereka satu demi satu. Setiap pribadi atau keluarga. Jamah mereka Tuhan. Jamah mereka Yesus. Jamah. Belas kasihan-Mu hadir untuk mereka Tuhan. Belas kasihan-Mu hadir untuk mereka. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Berterima kasih buat segala kebaikan-Nya, pemeliharaannya dan perlindungannya, kekuatannya dan kesehatannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini kami Tuhan. Sungguh. Ini kami Bapa. Ini kami Yesus. Ini kami Roh Kudus. Berterima kasih buat segala karya-Mu di pagi ini Tuhan. Berterima kasih. Seberapa banyak orang yang mendengar, lawati mereka Tuhan. Lawati mereka Bapa, lawati. Belas kasihan-Mu Tuhan. Belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi ini kalau kita beraktivitas, kalau kita mau pergi, saya mau katakan kepada kita, mari kita jaga hidup kita supaya kita tetap bisa beraktivitas, tetapi tetap berpegang pada protokol kesehatan. Mari sama-sama ketatkan prokes 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, jangan justru mendatangi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan kalau boleh saya tambah, berdoalah supaya pemeliharaan Tuhan tetap ada pada kita. Puji Tuhan. Sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda, sayangi orang-orang di sekitar Anda, sayangi negeri ini. Dengan mentaatinya, berarti engkau sudah melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melahirkan hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang menyimpannya dan melakukan dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan saya mengatakan, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah, kau sudah menerimanya. Dan saya mengatakan lagi bahwa Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan juga demikian kepada mereka. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Salam bagi kita semuanya. Dan jangan lupa kalau kita beraktivitas, tetap sadari bahwa Tuhan menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya. Semangat pagi, tetap tinggal dalam api Roh Kudus. Amin.